Perintah Kaisar Naga. Bab 431 sampai dengan 440. Audiobook Novel Silat. Episode 44. Tuan dua bersaudara, kamu di sini. Melihat ini, Xavier bergegas menemuinya. Ada juga banyak orang di koridor, dan mereka menyapa lelaki tua itu setelah melihat lelaki tua itu. Pria tua itu sedikit mengangguk sebagai hadiah balasan, tidak ada senyum di wajahnya, dan dia tampak sedikit arogan. Tuan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Tuan Chen. Xavier buru-buru mengikuti lelaki tua itu untuk memperkenalkan Dev. Dev tersenyum sedikit, mengangguk ke arah lelaki tua itu dan menyapa, tetapi lelaki tua itu hanya melirik Dev, tetapi tidak memiliki reaksi apapun, dan kemudian berkata kepada Xavier Wu, Xavier Wu, kamu adalah bajikuanku sekarang. Muridku, saya mewakili wajah bajikuan saya di luar, bagaimana saya bisa memanggil siapapun Tuan? Apakah ini membuat orang memandang rendah bajikuan saya? Ketika Xavier Wu mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan. Tidak, ini Tuan Chen. Saudara muda Xavier, apa yang guru ajarkan kepada Anda sangat tepat. Anda akan mewakili bajikuan saya di masa depan. Anda harus memiliki sedikit tulang punggung. Pada pertemuan seni bela diri ini, guru berharap Anda dapat memenangkan kejuaraan. Jangan mempermalukan saya. Di bajikuan, kata pemuda kurus itu. Kakak senior, kali ini, Tuan Chen juga berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri. Saya khawatir juara ini tidak memiliki bagian dari orang lain. Xavier Wu berkata dengan malu. Kekuatan Dev. Xavier Wu telah melihat dengan matanya sendiri, jika Dev berkuasa, juaranya adalah Dev. Xavier, apakah kamu takut? Pria tua itu sedikit mengernyit, sudah kubilang, kali ini kamu harus memenangkan kejuaraan untukku, kalau tidak jangan salahkan guru karena mengusirmu dari pintu. Pria tua itu mendengus dingin, mengabaikan Xavier Wu, dan berjalan langsung ke kamar di ujung koridor. Pria muda kurus itu mengikuti di belakang pria tua itu, dan ketika dia melewati Dev, ledakan paksaan tiba-tiba meletus ke arah Dev. Tekan! Dev tersenyum dingin, dan tidak bergerak, bahkan tidak ada perlawanan, biarkan paksaan menyerang, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Melihat bahwa Dev tidak merespons, pemuda kurus itu sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menguji Dev, tetapi mengikuti lelaki tua itu ke dalam ruangan. Dan pemuda jangkung itu tersenyum pada Xavier, saudara muda Xavier, jangan gugup. Tuan memiliki temperamen ini. Anda hanya perlu bekerja keras. Dengan kekuatan Anda saat ini, masih ada peluang bagus untuk memenangkan kejuaraan. Setelah menepuk bahu Xavier Wu, pemuda jangkung itu juga mengikuti. Menguasai. Xavier Wu terkejut ketika melihat lelaki tua itu berjalan ke kamar di ujung koridor, dan buru-buru ingin menyusul. Karena ruangan ini disiapkan untuk Dev. Dev mengulurkan tangan untuk menghentikan Xavier Wu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengerti apa yang dimaksud Xavier Wu, tetapi demi dirinya sendiri, biarkan Xavier Wu ditegur oleh tuannya, dan Dev tidak menginginkan itu. Lagi pula, dia tidak memiliki persyaratan untuk tempat tinggalnya. Tuan Chen, saya minta maaf. Xavier Wu berkata dengan ekspresi malu. Xavier Wu hanya bisa mengatur ulang kamar untuk Dev di sebelah, dan kemudian memperkenalkan situasi beberapa orang kepada Dev. Melalui perkenalan Xavier Wu, Dev tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Bernard Gao, pemilik gim bajikuan saat ini, dan pemuda jangkung itu bernama Larry Huo, dan pemuda kurus itu bernama Stephen Huo. Dan telah dipuja oleh Bernard Gao sejak dia masih kecil. Setelah mengobrol dengan Dev sebentar, Xavier Wu pergi ke kamar sebelah, dan segera terjadi pertengkaran di kamar sebelah. Pendengaran Dev sudah berbeda dari orang biasa, jadi dia bisa mendengar suara tetangga dengan jelas. Saudara muda Xavier, jangan membuat tuan tua marah, anak itu terlihat biasa, mengapa kamu begitu takut? Kamu takut bahkan jika kamu tidak bertarung, apakah ini masih gaya murid bajikuan saya? Stephen Huo berkata dengan tajam. Kakak senior, kekuatan Tuan Chen telah mencapai kekuatan master internal, dan saya sama sekali bukan lawannya. Xavier Wu merendahkan suaranya dan berkata, mungkin karena dia takut Dev di sebelah akan mendengarnya. Tuan Sial, apakah menurutmu Tuan Neijin begitu mudah dicapai?
Jangan tertipu, kamu belum mengetahuinya, aku pikir anak itu hanya ingin memenangkan kejuaraan dan dengan sengaja membodohimu. Stephen Huo meludah dengan keras. Kakak, itu benar, Tuan Chen. Oke, keluar dari sini, aku akan istirahat. Sebelum kata-kata Xavier Wu selesai, Bernard Gao berteriak dengan marah dan membiarkan semua orang keluar. Dev di sebelah tersenyum dingin, berdiri di jendela, melihat lalu lintas yang sibuk di jalan di luar jendela. Di antara kerumunan yang tampaknya biasa dan terburu-buru, ada orang kuat yang tersembunyi di mana-mana. Kota Tianfeng hari ini, saya khawatir ada yang paling orang kuat di Jiangnan dan Jiangbei. Sudah waktunya. Saat hari mulai gelap, Xavier Wu mengetuk pintu dan meminta Dev pergi ke aula untuk makan malam. Karena penuh dengan orang, tidak ada kotak sama sekali. Dev dan yang lainnya hanya bisa memilih meja untuk makan di sudut aula. Pada saat ini, merupakan berkah memiliki meja untuk makan, dan di sana banyak orang mengantri di belakang. Xavier Wu sedang sibuk menyiapkan peralatan makan untuk Dev dan Bernard Gao, lalu memesan dan menyajikan. Dev telah duduk diam, yang membuat Tuan Xavier Wu dan dua kakak laki-laki terlihat tidak senang. Adik laki-laki, kamu bukan pelayan, duduk dan tunggu aku. Stephen Huo berkata kepada Xavier Wu dengan dingin. Saudaraku, itu akan segera siap. Xavier Wu berkata, mengambil beberapa serbet dan meletakkannya di sebelah Dev. Tuan Chen, serbet ada di sini untukmu. Dev mengangguk, duduklah, jangan sibuk, tunggu sebentar lagi. Xavier Wu duduk di sebelah Dev, dan segera makanan datang ke meja, dan semua orang mulai makan. Ada banyak orang di aula, dan mereka semua adalah praktisi seni bela diri, jadi suaranya keras. Kamu mendengar bahwa tidak ada hal seperti itu. Jiang Bei tiba-tiba menghasilkan seorang tuan muda, yang berusia 20-an dan membunuh kepala keluarga Jiang di depan umum. Aku sudah mendengarnya sejak lama, tetapi Dani Jiang dibunuh oleh pemuda itu setelah kekuatan internalnya habis setelah 2 pertempuran. Ini dianggap murah. Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya di pertemuan seni bela diri tahun ini, atau aku akan menambah musuh kuat lainnya. Semua diskusi orang banyak mencapai telinga Dev, dan Dev hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Xavier, rumahmu di ibu kota provinsi, pernahkah kamu mendengarnya? Bernard Gao bertanya pada Xavier Wu. Tentu saja Xavier Wu tahu tentang ini, dan orang yang terlibat ada di depannya. Tetapi ketika Xavier Wu hendak mengatakannya, dia melihat Dev mengedipkan mata padanya, jadi Xavier Wu berkata, aku dengar, sepertinya ada hal seperti itu. Hal. Dani Jiang itu, yang membanggakan kekuatan tinggi, meninggal secara tragis di tangan seorang pemuda, tapi aku tidak percaya orang itu benar-benar bisa membunuh Dani Jiang. Dia pasti memanfaatkannya dan memanfaatkan kekosongan itu. Dari yang lain, Stephen Huo mendengus dingin. Dani Jiang juga seorang pahlawan, dan dia mati seperti ini. Bernard Gao menggelengkan kepalanya sedikit. Dev menundukkan kepalanya dan makan, mengabaikan beberapa orang yang membicarakannya. Kemudian Stephen Huo melihat bahwa Dev hanya menundukkan kepalanya untuk makan, dan piring diambil olehnya, dan segera menjadi marah. Tepat ketika Dev akan mengambil piring lagi, Stephen Huo tiba-tiba memblokir Dev dengan sumpitnya. Dev tertegun sejenak, tetapi dia tidak peduli, dia ingin memilih hidangan lain, tetapi Stephen Huo tidak henti-hentinya. Apapun yang dipilih Dev, dia akan memblokirnya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Ketika Xavier melihat ini, wajahnya terkejut, dan dia buru-buru menghadap Stephen Huo Dao. Tidak ada, adik laki-laki itu mengatakan bahwa orang ini adalah seorang master, saya ingin meminta 2 trik. Stephen Huo memandang Dev Dao dengan tidak senang. Dia telah lama muak dengan penampilan canggih Dev. Kakak senior, Tuan Chen dia. Kamu tidak layak. Dev meletakkan sumpitnya dan berkata dengan ringan. Setelah berbicara, Dev bangkit dan berjalan ke atas tanpa makan. Wah, apa katamu? Stephen Huo melompat dan ingin mengejar Dev. Tapi dia ditangkap oleh Xavier Wu, dan kemudian Xavier Wu mengejar Dev. Kembali ke kamar. Xavier Wu terus mengikuti Dev untuk meminta maaf, Tuan Chen, saudara saya mudah tersinggung, saya harap Anda memiliki banyak. Tapi saat Xavier Wu sedang berbicara, Stephen Huo sudah bergegas masuk, dan Bernard Gao mengikuti Stephen Huo di belakangnya.
Nak, kamu memiliki kemampuan untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Stephen Huo meraung pada Dev. Kakak senior, kakak guru. Melihat ini, Xavier buru-buru menghentikan Stephen Huo untuk mencegah Stephen Huo berkonflik dengan Dev. Adik laki-laki, jangan hentikan aku harus memberi anak ini pelajaran yang bagus hari ini. Aura tirani di Stephen Huo mulai meletus. Kakak senior, Tuan Chen adalah orang yang membunuh Danny Jiang, kamu sama sekali bukan lawannya. Melihat ini, Xavier Wu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang identitas Dev, jika tidak Stephen Huo tidak akan menyerah sama sekali. Benar saja, ketika Xavier Wu mengatakan ini, Stephen Huo langsung terdiam dan menatap Dev dengan tidak percaya. Tidak heran kamu berani berbicara. Ternyata setelah membunuh Danny Jiang, dia mengaku tak terkalahkan di dunia dan mengabaikan siapapun. Pernahkah kamu mendengar bahwa semakin dalam kamu berlatih seni bela diri, semakin banyak yang harus kamu pertahankan? Profil rendah? Bernard Gao berkata dengan dingin. Bahkan jika dia bisa membunuh Danny Jiang, aku akan mencobanya hari ini untuk melihat apakah aku layak bertarung dengannya. Stephen Huo melihat tuannya berkata begitu, dan amarahnya tiba-tiba naik lagi. Xavier ingin menghentikannya, tetapi ditegur oleh Bernard Gao. Xavier, kamu tidak diizinkan untuk berhenti, jika tidak jangan salahkan guru karena tidak mengenalimu. Ketika Xavier Wu mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas dan minggir. Wah, lakukan. Stephen Huo berteriak pada Dev tanpa halangan Xavier Wu. Aku berkata, kamu tidak layak. Dev berkata dengan tenang. Dev menerobos pelatihan Qi dan melangkah ke tahap pembangunan pondasi. Bahkan master energi internal seperti semut di matanya, belum lagi level master Jin di area Stephen Huo ini. Kematian pengadilan. Stephen Huo tiba-tiba meraung dan mengayunkan pukulan ke Dev. Stephen Huo mengerahkan seluruh kekuatannya, angin menderu, dan suara langit yang pecah tiba-tiba terdengar. Dev mencibir, mengambil langkah maju dengan ringan, dan kemudian menampar Huo Shan dengan tamparan acak itu seperti mengusir nyamuk. Terkunci. Suara renyah terdengar, tinju Stephen Huo bahkan tidak mencapai wajah Dev, tetapi dia ditampar dengan kuat di wajahnya, setengah dari wajahnya langsung membengkak, dan beberapa gigi rontok. Kali ini, Stephen Huo tercengang, dan bahkan Bernard Gao tercengang sejenak, dengan tatapan luar biasa di matanya. Tamparan ini hanya untuk memberimu pelajaran. Jika kamu berani tidak sopan, aku tidak akan membiarkanmu. Dev berkata dengan dingin. Aku melawanmu. Stephen Huo meraung, dia belum pernah dipermalukan sebelumnya. Dengan pukulan keras, itu menghantam Dev dengan keras, ini untuk membunuh Dev. Melihat ini, Xavier Wu langsung ingin memblokir, tetapi sudah terlambat, tinju Stephen Huo sudah mencapai Dev. Kecil. Wajah Dev menjadi dingin, dan dia menepuknya. Retakan. Suara yang renyah. Lengan Stephen Huo tiba-tiba menjadi aneh dan langsung patah, dan seluruh tubuhnya ditampar ke tanah oleh Dev, dan dia berlutut tepat di depan Dev. Dikatakan bahwa kamu tidak layak, tetapi kamu tidak mempercayainya. Dev berkata dengan ringan. Kali ini, semua orang terkejut, dan Larry Huo membuka mulutnya karena terkejut, cukup untuk memasukkan sebutir telur. Awalnya Dev mengatakan ini, dia hanya berpikir bahwa Dev sedang berpura-pura. Tetapi melihat Stephen Huo yang lengannya patah, dia akhirnya menyadari bahwa kata-kata menghina Dev tidak berpura-pura, tetapi memiliki kekuatan yang nyata. Nak, kamu berani menyakiti muridku, bahkan jika kamu bisa membunuh Danny Jiang itu, apa yang bisa kamu lakukan? Karena muridku tidak layak, maka biarkan aku, tuanku, datang dan belajar. Bernard Gao langsung marah ketika melihat keadaan muridnya yang menyedihkan. Dev hanya melirik Bernard Gao dengan dingin. Kamu juga tidak pantas mendapatkannya. Apa? Kamu terlalu sombong. Di mata Bernard Gao, niat membunuh meningkat. Melihat ini, Xavier buru-buru melangkah maju untuk membantu Stephen Huo berdiri, dan kemudian memohon kepada Dev, saya mohon Tuan Chen untuk melihat wajah saya, jangan marah. Jika aku tidak melihat wajahmu, itu tidak akan sesederhana mematahkan lengan. Mata Dev acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih, Tuan Chen. Xavier Wu mengucapkan terima kasih berulang kali, membantu Stephen Huo kembali ke belakang Bernard Gao, dan berkata kepada Bernard Gao.
Tuan, jangan marah, Tuan Chen, dia. Minggir. Bernard Gao mendengar kata-kata Xavier Wu, berteriak ke samping Xavier Wu, dan kemudian menatap Dev dengan dingin. Kamu melukai tangan muridku, aku ingin kamu menggunakan kedua tangan. Buang. Jika kamu memiliki kemampuan itu, kamu bisa mencobanya. Dev memandang Bernard Gao dengan acuh tak acuh, dan ketika Bernard Gao dilihat oleh Dev, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mata acuh tak acuh seperti itu, seolah-olah orang di depannya seperti semut, meremehkan emosi sekecil apapun. Bagus, bagus, bagus. Bernard Gao mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, dan auranya tiba-tiba meledak. Ada embusan angin di seluruh ruangan, dan hal-hal seperti tempat tidur tersapu oleh embusan angin. Tapi saat aura Bernard Gao meletus, angin lembut tiba-tiba bertiup, seperti angin musim semi bertiup ke wajahnya, langsung menekan aura Bernard Gao. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Aku harus tinggal di kamar, jangan mengacaukannya untukku. Dev memandang Bernard Gao dengan tatapan santai, dan sama sekali tidak menatap mata Bernard Gao. Kilatan keterkejutan melintas di mata Bernard Gao, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dan di depan muridnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Minum. Bernard Gao berteriak keras dan mengayunkan pukulan ke Dev. Dev mengangkatnya dan meraih tinju Bernard Gao secara langsung, dan sosok Bernard Gao tiba-tiba berhenti. Bagaimana ini mungkin? Mata Bernard Gao penuh dengan kengerian, dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Pukulannya, paling tidak, memiliki kekuatan ribuan pon, tetapi Dev menangkapnya dengan mudah, dan Bernard Gao merasa tinjunya kesakitan seolah-olah akan pecah. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, seluruh orang tampaknya tidak bisa bergerak. Dev memberikannya, dan tubuh Bernard Gao mundur beberapa langkah. Jika Xavier Wu dan Larry Huo tidak bergegas untuk mendukungnya, Bernard Gao akan duduk di tanah. Seperti yang saya katakan, Anda tidak layak untuk bertarung dengan saya. Hari ini, demi Anda menjadi Tuan Xavier, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda berani memprovokasi saya pasti akan membunuh Anda. Dev berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, wajah Bernard Gao pucat, dan dia akhirnya mengerti bahwa mata acuh tak acuh Dev tidak berpura-pura, tetapi di matanya, dia benar-benar seperti semut. Kulit Bernard Gao berubah, dan akhirnya dia menghela nafas tak berdaya, kami tidak memiliki mata dan kami menyinggung Tuan Chen. Bernard Gao berubah. Setelah membungkuk dalam-dalam pada Dev, dia berbalik dan berjalan keluar. Xavier Wu buru-buru mengikutinya keluar. Pada saat ini, Bernard Gao tampaknya telah bertambah tua dalam sekejap, dan berkata kepada Xavier Wu. Tolong undang Tuan Chen ke kamar saya tidak pantas tinggal di kamar seperti itu. Xavier Wu mengangguk, kembali ke kamar Dev, dan mengikuti kata-kata Dev kepada Bernard Gao. Semakin gelap, dan jalan-jalan di luar berkedip dengan lampu neon. Panas sekali. Xavier, kamu menemaniku jalan-jalan, biarkan aku melihat apakah ada yang bagus. Dev berkata kepada Xavier Wu. Oke, saya akan membawa Tuan Chen ke jalan perdagangan untuk melihatnya. Semuanya diatur sementara, untuk memudahkan para pejuang dari seluruh dunia untuk memperdagangkan harta mereka. Xavier Wu mengangguk. Segera, Xavier Wu membawa Dev ke jalan perdagangan. Ada banyak orang di sini. Di kedua sisi, ada tanaman obat, beberapa liontin batu giok, kuali tungku dan hal-hal lain, serta senjata seperti pedang dan pisau. Semuanya ada di sana. Dev berbalik dan menemukan bahwa itu semua adalah hal biasa, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Dia awalnya ingin menemukan alat roh yang lebih baik di sini untuk membantu Yuki memperbaiki alat roh pelindung tubuh. Xavier Wu melihat kekecewaan Dev, jadi dia berkata, Tuan Chen, hal-hal baik di sini biasanya diambil oleh Pavilion Raja Obat, di mana mereka akan diedarkan di sini. Pavilion Raja Obat mengadakan pertemuan seni bela diri ini, itu sebabnya. Dev mengangguk, mengingat bahwa dia masih memiliki pil permajaan yang halus, jadi dia berkata kepada Xavier Wu, jika saya ingin menjual barang-barang di sini, apakah saya memerlukan prosedur? Tidak perlu, cari saja tempat kosong untuk mendirikan kios. Xavier Wu menggelengkan kepalanya,
apakah Tuan Chen punya sesuatu untuk dijual? Ya, aku punya beberapa pil obat di tanganku, dan aku ingin menjualnya. Dev berkata, menemukan tempat kosong, dan kemudian mengeluarkan pil permajaan. Xavier Wu melihat ramuan gelap di tangan Dev, dan bertanya dengan sedikit keraguan, Tuan Chen, apa nama ramuan Anda? Pil permajaan. Dev berkata dengan ringan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Oh, Xavier Wu belum pernah mendengarnya, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Namun, kalimat Dev tentang pil permajaan terdengar oleh seorang pelayan dari paviliun Raja Obat yang lewat. Setelah mendengar 3 kata dari pil permajaan, pelayan dari paviliun Raja Obat menatap Dev tanpa sadar, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Segera, Lau Qiu, pelayan paviliun Raja Obat, bergegas bersama para pelayan paviliun Raja Obat. Solomon Sun meminta Lau Qiu untuk menanyakan tentang pil permajaan, tetapi karena dia sibuk dengan pertemuan seni bela diri, Lau Qiu tidak punya waktu untuk pergi ke Yun Cheng dan Hong Cheng untuk menyelidiki. Bawa orang ke sini. Lau Qiu melirik Dev, dan kemudian bertanya. Adik laki-laki ini, apa nama pil obatmu? Pil permajaan, kata Dev jujur. Lau Qiu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan lembut mengambil pil obat, menciumnya dengan ringan, lalu menghancurkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya. Melihat ini, Dev mengerutkan kening. Kamu tidak mengatakan apakah akan membeli atau tidak, tetapi kamu menghancurkan pil obatku? Pada saat ini, Xavier Wu buru-buru mencondongkan tubuh ke telinga Dev, Tuan Chen, ini adalah pelayan paviliun Raja Obat. Mungkin saja dia membeli semua pil obat Anda. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung mengerti, dan kemudian mengangguk. Setelah Lau Qiu mencicipinya, matanya tiba-tiba berbinar. Adik laki-laki, berapa pil pelunasan kecilmu? 2 juta. Kata Dev ringan. Oke, aku akan memiliki semuanya. Lau Qiu berkata dengan riang, lalu memerintahkan seseorang untuk menghitung jumlahnya, dan terus bertanya pada Dev. Aku ingin bertanya pada adik laki-lakiku, siapa yang membuat pil obatmu? Aku membuatnya sendiri. Kata Dev. Kamu membuatnya sendiri? Lau Qiu menatap Dev dengan heran, matanya penuh dengan luar biasa. Melihat bahwa Lau Qiu tidak mempercayainya, Dev tidak repot-repot menjelaskan, setelah menghitung jumlahnya, transfer uang itu kepada saya, dan saya harus kembali tidur. Lau Qiu menyuruh seseorang mentransfer uang itu ke Dev, tetapi ketika Dev hendak pergi, Lau Qiu menghentikan Dev dan berkata, Adik kecil ini, aku ingin tahu apakah kamu bisa pergi ke paviliun Raja Obat? Tuan istana kami ingin bertemu denganmu. Setelah mendengar ini, Dev ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke. Dev juga berpikir untuk bertemu dengan kepala istana paviliun Raja Obat. Jika dia bisa memiliki hubungan yang baik, dia mungkin bisa mendapatkan banyak sumber daya dari paviliun Raja Obat. Dev meminta Xavier Wu untuk kembali sendiri, dan kemudian mengikuti Lau Qiu ke paviliun Raja Obat. Di aula paviliun Raja Obat, Solomon Sun tahu bahwa penyulingan pil permajaan telah ditemukan, dan dia sangat bersemangat. Jika dia bisa menarik orang seperti itu ke paviliun Raja Obat, atau jika dia bisa mengetahui metode pemurniannya, itu akan menjadi hal yang hebat bagi paviliun Raja Obat. Tetapi ketika Lau Qiu datang dengan Dev, alis Solomon Sun sedikit berkerut. Awalnya dia ingin bisa membuat pil obat seperti pil permajaan, tetapi dia juga seorang lelaki tua yang telah mahir dalam alkimia selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak ingin menjadi seorang pemuda di awal 20-an. Orang. Tuan istana, seseorang membawanya. Lau Qiu berkata kepada Solomon Sun. Solomon Sun mengangguk, memandang Dev dan berkata, Kamu benar-benar membuat pil permajaan? Dengan keraguan di mata Solomon Sun, dia tidak begitu percaya pada Dev. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin terdaftar di Istana Obat, dan ada beberapa pembohong di antara mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa pergi. Wajah Dev kusam, dia berbalik dan pergi. Reaksi Dev membuat Solomon Sun sedikit bingung. Setelah beberapa saat tertegun, dia buru-buru berdiri untuk menghentikan Dev. Adik laki-laki, jangan tersinggung, lelaki tua ini belum pernah melihat alkemis muda seperti itu sebelumnya, jadi dia sedikit sembrono. Duduklah.
Dev tidak benar-benar ingin pergi setelah Solomon Sun meminta maaf. Dia duduk. Solomon Sun melambai pada Lau Kiwi. Pergi dan tuangkan teh. Setelah berbicara, dia memandang Dev dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Saya tidak tahu apa nama adik laki-laki itu?" "Dev," kata Dev ringan. Tetapi ketika Dev mengucapkan kata itu, Solomon Sun tercengang, dan bahkan Kiu tua yang akan menuangkan teh berhenti dan menatap Dev dengan tidak percaya. "Mungkinkah adik laki-laki yang membunuh Dani Jiang?" Solomon Sun bertanya tidak percaya. "Itu aku." Dev tidak terkejut bahwa Solomon Sun tahu tentang ini. Sudah lama sejak Dani Jiang dibunuh, akan sedikit aneh jika Paviliun Raja Obat masih tidak mendapatkan informasi apapun. "Hahaha, itu benar-benar pahlawan." Solomon Sun tertawa terbahak-bahak, "Sudahkah kamu menerima semua bahan obat yang dijual Paviliun Raja Obat dan Brother Chen beberapa waktu lalu? Bertemanlah, adik kecil." "Master Sun, kamu mengirim seseorang untuk membawaku, bukankah kamu hanya menjadi teman?" Dev tersenyum ringan dan menatap langsung ke arah Solomon Sun. Solomon Sun tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, karena Anda menanyakan pertanyaan ini, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya ingin resep pil adik laki-laki itu, dan jika adik laki-laki tidak menyukainya, saya ingin bertanya pada adik laki-laki itu. Paviliun Raja Obat, selama adik laki-laki itu bergabung dengan Paviliun Raja Obatku, belum lagi seluruh Jiang Bei, bahkan seluruh Daxia, tidak ada yang berani menyusahkan adik laki-laki. Tentu saja, jika adik laki-laki memiliki persyaratan, jangan ragu untuk menyebutkannya. Selama aku bisa memenuhinya, aku pasti akan memenuhi persyaratan adik laki-laki." Dev tersenyum. Rumah Raja Obat akan berani mengatakan kata-kata arogan seperti itu. Orang harus tahu bahwa seluruh Daxia memiliki populasi lebih dari 1 miliar dan begitu banyak bakat. Apa yang bisa menjadi rumah Raja Obat? Namun, Dev tidak membantah, tetapi melihat ke belakang aula dengan matanya, "Tuan Istana Sun, permintaan saya adalah mengikuti orang yang dapat membuat keputusan. Sudah saya katakan, saya khawatir Anda tidak bisa melakukannya." Solomon Sun tertegun sejenak, melihat mata Dev melihat ke belakang aula, dia tiba-tiba tampak malu. Kakak Chen memang bakat muda. Jika dia bisa bergabung dengan Paviliun Raja Obat, dia pasti lebih kuat. Tidak lama setelah Dev selesai berbicara, Zachary Bai keluar dari belakang. Melihat Zachary Bai keluar, Solomon Sun buru-buru berdiri untuk memberi jalan bagi Zachary Bai, dan berteriak dengan hormat. "Tuan muda kedua." Zachary Bai duduk tepat di hadapan Dev dan tersenyum ringan, "Perkenalkan, saya Zachary Bai dari keluarga Bai di Kyoto, dan rasanya seperti bertemu dengan kakak Chen hari ini." Dev mencibir, "Begitu kita bertemu, kamu tidak akan bersembunyi di belakang dan tidak berani muncul." Begitu Dev memasuki aula, dia merasa ada seseorang yang bersembunyi di belakangnya, dan dilihat dari nafasnya, kekuatannya telah mencapai level master kekuatan internal. Zachary Bai tersenyum canggung, "Kakak Chen, aku tidak bersembunyi, sebenarnya." Dev melambaikan tangannya dan menyela Zachary Bai, "Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya tidak tertarik untuk mendengarkan, alasan mengapa saya datang adalah karena Paviliun Raja Obat memiliki bahan obat yang saya inginkan, saya tidak akan bergabung. Paviliun Raja Obat, dan pil permajaan aku bisa memberimu resep pil, tetapi jika kamu mendapatkan resep pil, kamu tidak bisa membuatnya, dan jika kamu ingin pil permajaan, maka gunakan herbal untuk menukarnya." Zachary Bai sedikit mengernyit saat melihat pernyataan tegas Dev. Menurutnya, saat dia menunjukkan identitasnya, Dev akan senang bergabung dengan Paviliun Raja Obat. Anda pasti tahu nama keluarga Bai di Kyoto. Semua orang tahu yang sebenarnya, tapi Dev tidak peduli sama sekali. "Saudara Chen, saya tahu Anda telah menyebabkan beberapa masalah baru-baru ini. Anda membunuh Dani Jiang. Dia juga memiliki adik laki-laki, Drake Jiang di Kyoto. Meskipun kedua saudara lelaki itu tidak berhubungan baik, mereka adalah saudara. Kemudian Drake Jiang pasti akan membalas dendam padamu. Ada juga Lembah Suanyue. Saya sudah menanyakan bahwa 4 tetua Lembah Suanyue telah pergi, dan mereka juga datang ke Jiang Bei. Jika Anda bergabung dengan Paviliun Raja Obat dan mendapat perlindungan dari keluarga Bai saya dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah ini." Mata Zachary Bai sedikit menyipit saat dia menatap Dev dan berkata,
Hal-hal ini, aku akan menanganinya sendiri. Jika ini masalah besar, ayo saling bunuh, ayo saling bunuh. Nada suara Dev rendah, tetapi di telinga Zachary Bai, dia sangat bangga. Zachary Bai tersenyum dingin. Saya tidak tahu apakah saudara Chen telah mendengar sebuah kalimat, hujan ketika langit gila, dan bencana ketika orang gila. Jika kamu pikir aku sombong, maka jangan membicarakannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Kakak Chen, tetap, aku ingin resep pil di tanganmu untuk mengembalikan pil itu, dan kamu bisa meminta harganya. Zachary Bai melihat bahwa Dev tidak mau bergabung dengan pavilion Raja Obat, jadi dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, dan mendapatkan resep pil terlebih dahulu. Aku berkata, resep pil tidak berguna untukmu, kamu tidak bisa memperbaikinya, kata Dev. Adik laki-laki, ada banyak ahli alkimia di pavilion Raja Obat saya, dan tidak ada pil obat yang tidak dapat dimurnikan. Jika Anda berkata demikian, apakah Anda tidak memiliki pil obat sama sekali? Melihat Dev selalu meremehkan pavilion Raja Obat, Solomon Sun berkata dengan ekspresi muram. Karena kamu bersikeras pada resep pil, aku bisa memberikannya kepadamu dengan imbalan setengah dari bahan obat di rumah Raja Obat. Dev berkata dengan ringan. Ketika Zachary Bai dan Solomon Sun mendengarnya, mereka tertegun sejenak, dan kemudian Solomon Sun berkata dengan marah. Apakah kamu tahu berapa banyak bahan obat yang saya miliki di pavilion Raja Obat? Ini setengah jalan untuk membuka mulut, itu seperti mulut singa. Zachary Bai juga mengerutkan kening, meskipun pil permajaan Anda memiliki efek yang baik dan biaya rendah, tetapi hanya karena ini, Anda memerlukan setengah dari bahan obat di pavilion Raja Obat saya, yang sedikit melebih-lebihkan diri Anda sendiri, kan? Bagaimana jika kamu menambahkan pil obat ini ke dalamnya? Seperti yang dikatakan Dev, dia mengeluarkan pil obat virus dari tangannya dan melemparkannya ke Zachary Bai. Zachary Bai mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika pil obat ada di tangan, aroma samar tercium ke lubang hidungnya. Setelah Solomon Sun melihat pil obat, pupil matanya mengecil, dan matanya menunjukkan kengerian, ini. Ini adalah pil kultivasi. Dibandingkan dengan pil permajaan, efeknya lebih kuat. Alasan utamanya adalah pil kultivasi dapat sangat meningkatkan kekuatan batin seniman bela diri, meningkatkan kultivasinya, dan memperbaiki luka gelap. Begitu suara Dev jatuh, Zachary Bai dan Solomon Sun terkejut. Pil kultivasi ini adalah pil obat yang disempurnakan Dev untuk Fata dan Yansen, dan Dev menyimpannya bersamanya. Kamu juga memurnikan pil obat ini. Zachary Bai memandang Dev dan bertanya. Jika kamu tidak percaya, maka kita tidak perlu mengobrol. Dev melambaikan tangannya, dan pil obat kembali langsung ke Dev. Saudara Chen, bagaimana keluarga Bai saya bersedia menghabiskan 10 miliar untuk membeli resep pil Anda? Selain itu, saya dapat berjanji untuk membantu Anda menyelesaikan Drake Jiang dan Suanyuegu itu. Zachary Bai bangkit dan berkata. Seperti yang saya katakan, saya akan menangani urusan saya sendiri. Jika Anda menginginkan pil, maka gantilah dengan herbal. Dev menggelengkan kepalanya. Tidak begitu percaya pada Dev. Zachary Bai mengerutkan kening. Setengah dari bahan obat di pavilion Raja Obat bukanlah sesuatu yang bisa dia sebut tembakan. Untuk memungkinkan bahan obat yang berharga ini melewati tangan pavilion Raja Obat, keluarga Bai juga telah mencoba yang terbaik. Anda harus tahu bahwa ramuan obat yang berharga ini tidak dapat dihindari. Yang bisa saya lakukan hanyalah menggunakan satu lebih sedikit dan satu lebih sedikit, dan sekarang saya memberikan setengahnya kepada Dev. Zachary Bai enggan menanggungnya. Melihat Zachary Bai terdiam, Dev berbalik dan pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, beberapa orang tiba-tiba masuk keluar dan langsung mengepung Dev. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini seharusnya sudah lama menyergap di luar aula, menunggu kesempatan. Jika Dev menyetujui permintaan itu, orang-orang ini tidak akan masuk. Wajah Dev menjadi dingin, dan dia memandang Zachary Bai. Apa artinya ini? Adik laki-laki, orang yang tahu urusan saat ini adalah Junjie, dan tidak ada yang bisa menolak pavilion Raja Obatku. Tinggalkan resep pil, kamu bisa pergi. Zachary Bai tidak mengatakan apa-apa, sementara Solomon Sun berkata dengan dingin. Apakah kalian merampokku? Dev mencibir. Tidak peduli apa yang kamu katakan, berikan pil kultivasi, kalau tidak. Kalau tidak apa?
Dev menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Melihat Dev seperti ini, Solomon Sun gemetar tanpa sadar, tetapi setelah melihat Zachary Bai, yang terdiam beberapa saat, dia berkata dengan tegas. Jika tidak, kamu akan menghilang selamanya. Hanya ini? Dev tiba-tiba tersenyum, senyumnya penuh penghinaan. Saya berubah pikiran, hanya mengandalkan ancaman Anda kepada saya. Kirim semua bahan obat pavilion Raja Obat ke rumah saya, jika tidak pavilion Raja Obat Anda akan penuh dengan orang yang binasa. Dev berusaha mencari alasan untuk mendapatkan bahan obat dari pavilion Raja Obat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Solomon Sun telah mengirimkannya ke pintu sendiri, jadi dia berani mengancam Dev. Hahaha, nak, apakah kamu gila? Bahkan jika kamu dapat membunuh Dani Jiang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan di dunia? Kamu masih ingin menghancurkan pavilion Raja Obatku. Solomon Sun tertawa terbahak-bahak, sementara wajah Zachary Bai muram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dev mendengus dingin, dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Hentikan dia. Sebagai pemimpin. Solomon Sun memberi perintah, dan beberapa orang di sekitar Dev bergegas menuju Dev bersama. Dev terus berjalan, dan kekuatan mengerikan bangkit dari tubuhnya, seperti banjir besar dan binatang buas, dan langsung melumpuhkan beberapa orang yang bergegas ke arahnya. Melihat ini, Solomon Sun tampak marah. Anak baik, biarkan aku bertemu denganmu. Berhenti, kata Zachary Bai. Solomon Sun berhenti dan hanya bisa melihat Dev pergi. Tuan muda kedua. Solomon Sun menatap Zachary Bai dengan ekspresi bingung. Biarkan dia sendiri, belum terlambat untuk membersihkannya setelah pertemuan seni bela diri, kita masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah Zachary Bai selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju aula belakang. Di depan hotel, Xavier Wu berjalan mondar-mandir dengan cemas. Melihat Dev kembali, Xavier Wu buru-buru menyapanya, Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, ada apa? Dev menatap Xavier Wu dengan wajah bingung dan bertanya. Tidak apa-apa. Xavier Wu menghela nafas panjang lega, Tuan Istana Pavilion Raja Obat sangat mendominasi. Saya khawatir Tuan Chen akan mendapat masalah jika dia pergi. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum ringan, tidak ada yang bisa menggangguku, tidurlah. Setelah selesai berbicara, Dev mengeluarkan pil kultivasi dan melemparkannya ke Xavier Wu dan berkata. Kamu makan pil ini, dan pada pertemuan seni bela diri ini, kamu pasti memenangkan kejuaraan. Xavier Wu melihat pil obat, dan tidak terlalu peduli, tetapi bertanya dengan heran, apakah Tuan Chen tidak berencana untuk berpartisipasi? Saya mendengar bahwa hadiah kejuaraan kali ini adalah ramuan obat berusia 100 tahun. Dev menggelengkan kepalanya, jika kamu berpartisipasi, aku harus memberimu dukungan. Awalnya Dev berencana untuk berpartisipasi, tetapi sekarang dia tertarik pada bahan obat dari seluruh pavilion Raja Obat, bahan obat berusia 100 tahun, jadi Dev tidak peduli. Kegembiraan melintas di wajah Xavier Wu, terima kasih, Tuan Chen, atas dukungan Anda. Xavier Wu berpikir bahwa Dev melakukan ini untuk memberinya posisi juara. Tepat ketika Dev hendak kembali ke hotel, seseorang tiba-tiba berteriak dari belakang, Dev. Dev tiba-tiba menoleh, dan sedikit mengernyit, mengapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan diizinkan untuk datang? Yuki dan Ellie yang datang, dan Yansen berada di belakang membawa tas untuk mereka berdua. Tuan Chen, saya minta maaf, Nona Sudan yang lainnya meminta datang, saya tidak bisa menghentikannya. Yansen berkata tanpa daya. Jangan salahkan dirimu sendiri. Yuki berkata, menatap Dev dan berkata. Kami terlalu bosan di ibu kota provinsi, jadi apa salahnya datang ke sini untuk bermain selama beberapa hari? Seorang gadis menemani di belakangmu kan? Ketika Yuki mengatakan ini, Dev terdiam beberapa saat, saya khawatir terlalu berbahaya bagi Anda untuk datang ke sini, dan hotel di sini tidak bagus. Saya khawatir Anda bahkan tidak akan punya tempat untuk menginap. Jangan khawatir, saya sudah menemukan hotel yang bagus. Meskipun keluarga kuno saya tidak sebagus sebelumnya, saya masih memiliki kemampuan untuk memesan hotel di kota praja di bawah ini. Ellie berkata. Dev tersenyum sedikit. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi apa yang dikatakan Ellie benar.
Dengan kemampuan keluarga Gu di ibu kota provinsi, sebenarnya tidak masalah untuk memesan hotel. Bagaimana mungkin orang tua Ellie juga menjadi pejabat di ibu kota provinsi? Setelah membantu Yuki dan Ellie menetap, Dev pergi untuk beristirahat. Awalnya, kedua gadis itu berencana untuk berbelanja di malam hari, tetapi Dev menghentikan mereka. Pada malam hari, Dev benar-benar tidak ingin bergaul dengan mereka. Dan ada prajurit di mana-mana, semuanya kasar. Dev tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di tengah malam, Dev, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki yang cepat di jalan. Dia buru-buru bangun dan melihat melalui jendela. Dia menemukan bahwa seorang gadis berlari dengan putus asa, dan beberapa orang mengejar di belakang. Orang-orang ini diam-diam setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya berlari dengan putus asa. Melihat adegan ini, Dev berencana untuk kembali tidur lagi. Tidak peduli konflik atau festival apa yang dimiliki pihak lain, dia tidak peduli dengan urusannya. Dev bukan penyelamat, dia juga tidak ingin menjadi penyelamat. Namun saat Dev hendak merebahkan diri untuk tidur lagi, tiba-tiba dia merasakan aura samar yang keluar dari tubuh gadis itu, dan aura ini dia rasakan sangat familiar, seperti saat memeluk ibunya saat itu. Leontin Giok. Dev membuka jendela, melompat turun, dan mengikuti dari belakang. Segera, gadis itu diblokir di sebuah gang, memegang sesuatu di kedua tangannya, dan kemudian melihat beberapa orang yang mengejarnya dengan ngeri. Dev bersembunyi di kegelapan. Ketika dia melihat penampilan gadis itu, dia tiba-tiba terkejut. Gadis ini sebenarnya adalah gadis yang diberikan Fredkin kepada orang tua Ellie di foto. Di antara beberapa orang yang mengejar gadis itu, Dev juga menemukan sosok yang dikenalnya, yaitu Zachary Bai yang baru saja bertemu. Sunshine, beri aku barang-barangnya. Aku bisa menyelamatkan ayah dan anakmu, dan aku bisa membiarkan pavilion Raja Obat melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit ayahmu. Zachary Bai berjalan ke arah gadis itu dan berkata ringan. Zachary Bai, jangan kemari, atau aku akan menghancurkan Leontin Giok itu. Gadis itu mengangkat benda di tangannya dan menatap Zachary Bai. Ketika Zachary Bai mendengar ini, dia benar-benar berhenti, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya bisa menjanjikan apapun yang Anda inginkan. Bah, aku tidak akan mempercayaimu. Kamu menghancurkan keluarga-keluarga Yinku, dan kamu masih ingin mendapatkan Leontin Giok leluhurku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sunshine meraung dengan kemarahan di matanya. Kamu memikirkan ayahmu yang sakit parah. Kamu datang ke sini, bukankah kamu ingin pavilion Raja Obat menyelamatkan ayahmu? Aku bisa memerintahkan mereka untuk menyembuhkan ayahmu sekarang. Saat Zachary Bai berbicara, kakinya perlahan bergerak. Saya ingin tahu bahwa pavilion Raja Obat adalah boneka keluarga Bai Anda, jadi saya tidak akan datang. Saya lebih baik mati daripada memberikan sesuatu kepada Anda. Mata Sunshine penuh ketegasan, dan dia berkata dengan ekspresi mematikan. Zachary Bai mengerutkan kening, tetapi masih dengan tenang berkata, kamu salah paham, itu adalah keluarga Qin yang menghancurkan keluarga Yinmu, bukan kami sama sekali, itu sebabnya aku membiarkan saudara perempuanku membuang Fred Qin itu, kamu harus benar membenci keluarga Qin. Apakah semua keluarga Bai Anda tidak tahu malu? Tepat ketika suara Zachary Bai jatuh, beberapa orang lagi tiba-tiba masuk dari gang. Pemimpinnya adalah Fred Qin, dan ada beberapa master di belakangnya. Mengapa kamu datang ke sini? Setelah Zachary Bai melihat Fred Qin, dia mengerutkan kening karena terkejut. Apakah menurut Anda hanya keluarga Bai Anda yang bisa menebak bahwa dia akan datang ke sini? Fred Qin tersenyum dingin. Fred Qin, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jangan lupa wilayah siapa yang ada di sini. Kamu harus tahu bahwa pavilion Raja Obat adalah milik keluarga Baiku. Jika kamu ingin bersaing denganku di sini, apakah kamu memiliki kualifikasi? Zachary Bai mengancam Fred Qin. Apakah Anda mengancam saya? Saya tidak takut. Apakah menurut Anda keluarga Qin saya tidak punya apa-apa di Jiangdei? Saat suara Fred Qin jatuh, seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan alis tebal dan mata besar berjalan keluar. Dev menemukan bahwa penampilan pria parubaya ini agak mirip dengan Dani Jiang. Drake Jiang? Zachary Bai tampak sedikit terkejut saat melihat orang itu datang.
Dev, yang bersembunyi di kegelapan, menyadari bahwa orang ini adalah adik Danny Jiang, Drake Jiang. Tidak heran dia terlihat sedikit mirip dengannya. Tuan Qin. Drake Jiang berjalan menuju Fred Qin dan berteriak dengan hormat. Fred Qin memandang Zachary Bai dengan wajah bangga. Sekarang Drake Jiang telah menjadi master keluarga Qin saya. Hahaha, Fred Qin, apa yang kamu banggakan? Apakah kamu tidak tahu berita bahwa keluarga Jiang telah lama musnah? Hanya Drake Jiang, keluarga Baiku bahkan tidak peduli. Zachary Bai tertawa. Tentu saja aku tahu, tapi Zachary Bai, buka matamu dan lihatlah. Berdasarkan perbandingan kekuatan saat ini, jika aku ingin mengambil liontin giok itu, bisakah kamu menghentikanku? Fred Qin mencibir. Senyum Zachary Bai tiba-tiba mengeras di wajahnya, meskipun jumlah orang di kedua sisi serupa, jelas bahwa kekuatan Fred Qin lebih kuat. Tepat ketika kedua belah pihak saling berhadapan, Dev diam-diam pergi ke belakang Sasha Yin. Sasha Yin merasa seseorang mendekatinya dan ingin berteriak ketika dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak berteriak, jadi Dev menutup mulutnya, lalu melompati tembok tinggi dan menghilang. Bersambung ke episode 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.